Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pradana Putra Diansyah dari kelompok 1 IRT kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis merupakan suatu proses pembentukan gamet atau sel kelamin, pembelahan dan pematangan hingga siap berperan dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada ternak jantan biasa disebut sebagai spermatogenesis, sedangkan pada ternak betina biasa disebut dengan oogenesis. Lalu untuk uji kualitas semen, yaitu merupakan suatu metode yang memiliki tujuan sebagai mengetahui kondisi sperma dan dapat menentukan hasil sperma itu apakah dalam kondisi baik ataupun tidak. Lalu untuk tujuan dari praktikum tersebut, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengetahui proses pembuatan dari sel gamet jantan dan betina, struktur morfologi dari sel gamet jantan dan betina, serta mengetahui cara mengukur kualitas semen pada ternak. Lalu untuk manfaatnya sendiri, mahasiswa dapat mengetahui kualitas semen yang baik atau tidak dan dapat membedakan proses pada pembuatan sel gamet pada ternak jantan maupun betina. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari morfologi sel gamet jantan. Ini yang A adalah akrosom. Akrosom merupakan ujung dari kepala sel sperma yang menutupi sebagian dari inti sel. Akrosom berbentuk seperti topi dan menutupi 2/3 dari kepala sel sperma. Akrosom berfungsi menghasilkan dua enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan enzim akrosim. Enzim hyaluronidase berperan dalam membantu sel sperma untuk menerobos ovum, tepatnya korona radiata. Enzim akrosin juga berperan dalam menerobos ovum, yang lebih tepatnya di bagian setelah korona radiata, yaitu pelusida. Yang B yaitu nukleus. Nukleus merupakan inti dari sel sperma yang berbentuk pipih dan lonjong. Nukleus berperan memberi materi genetik, lebih tepatnya kromosom X dan Y, serta gen yang membawa informasi genetik. Nukleus juga berperan dalam mengatur seluruh aktivitas pada sel sperma. Lalu ada sentriol. Sentriol merupakan organel sel yang berbentuk tabung yang berada di bagian dalam kepala sel sperma yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol atau disebut juga sentrosom merupakan organel sel yang terdiri dari satu pasang berbentuk seperti tabung. Sentriol juga berperan dalam pembelahan sel, yaitu membantu pembentukan mikrotubulus. Pembelahan sel dilakukan pada saat terjadi ovulasi, sehingga sel sperma masuk ke dalam ovum dan bagian kepala sperma memisahkan diri dengan badannya dengan bantuan sentriol. Lalu ada mitokondria. Mitokondria berada di sini. Mitokondria merupakan organel sel yang berperan dalam menghasilkan energi untuk sel sperma dalam bentuk ATP yang digunakan untuk sel sperma bergerak. Mitokondria terdapat di badan sel sperma, namun juga banyak ditemukan di ekor sperma. Mitokondria juga berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Selanjutnya ada ekor. Ekor berada di bagian ini. Ekor sel sperma berbentuk seperti flagel yang memanjang yang berguna untuk sel sperma bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Christian Wicaksono dari kelompok 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan morfologi dari sel gamet betina dan bagaimana
terjadinya proses oogenesis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari sel gamet betina. Pada bagian pertama adalah sel granulosit atau yang disebut corona radiata. Bagian ini adalah lapisan paling dalam dari sel cumulus ovorus dan berbatasan langsung dengan zona pellucida. Lapisan glikoprotein pelindung dalam sel telur. Bagian ini memiliki tujuan pada banyak hewan adalah untuk memasok protein penting menuju ke sel. Dibentuk oleh sel folikel yang melekat pada oosit sebelum meninggalkan folikel ovarium dan berasal dari sel granulosa squamosa yang ada pada tahap primordial perkembangan folikel. Terus corona radiata terbentuk ketika sel granulosa membesar dan menjadi kuboid yang terjadi selama transisi dari tahap primordial ke tahap primer. Sel-sel granulosa kuboid juga dikenal sebagai granulosa radiata. Membentuk lebih banyak lapisan selama proses pematangan dan tetap melekat pada zona pellucida setelah ovulasi folikel gravian. Agar pembuahan terjadi, sel sperma mengandalkan enzim hyaluronidase, yaitu enzim yang ada pada akromosom spermatozoa. Untuk membubarkan corona radiata dari zona pellucida oosit sekunder atau ovulasi, sehingga memungkinkan masuk ke ruang perivetelin dan memungkinkan kontak antara sperma sel dan inti oosit. Terus pada bagian yang kedua adalah zona pellucida. Zona pellucida ini adalah merupakan lapisan tebal yang berbasis protein meliputi bagian luar membran vitelin yang membantu melindungi sel telur. Hal ini juga terlibat dalam pengikatan sperma selama pembuahan dan mencegah lebih dari satu sperma memasuki sel telur. Zona pellucida ini adalah glikoprotein yang membungkus oosit atau sel telur. Zona pellucida pada mamalia pada umumnya mengandung 3 macam konstituen protein terglikolisasi, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 sendiri berperan sebagai penentu integritas struktur dari zona pellucida. Terus kemudian ZP2 berperan sebagai reseptor kedua sperma. Terus yang terakhir yaitu ZP3 berperan dalam pengikatan sperma dan pembentukan zona matriks. Di antara komponen-komponen glikoprotein zona pellucida, ZP3 berperan penting dalam proses fertilisasi, yaitu fungsi dari ZP3 adalah reseptor primer reaksi pengenalan spermatozoa sehingga jumlah sperma yang masuk ke ovum tidak lebih dari 1. Terus bagian yang ketiga adalah membran vitelin. Membran vitelin ini mempunyai fungsi untuk melindungi ovum dan mengatur pertukaran zat antara sel dengan lingkungan luar sel. Hal ini terlibat dalam pengikatan sperma selama pembuahan dan mencegah lebih dari 1 sperma memasuki sel telur. Kemudian bagian yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma ovum terdiri dari protein, ribosom, tRNA, mRNA, dan materi lainnya yang diperlukan untuk menciptakan kode genetik individu baru. Sitoplasma juga disebut ooplasma. Pada proses fertilisasi mengalami peleburan 2 gamet, yaitu penggabungan sitoplasma atau plasmogami dan penyatuan bahan nukleus atau karyogami. Terus pada bagian yang kelima yaitu nukleus. Nukleus sendiri ialah inti yang bisa ditemukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah tergantung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA berkromosom X linear panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang ada.
Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein, dan sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya riboklasi dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Itulah bagian-bagian dari morfologi sel gamet betina. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan spermatogonium menjadi sel sperma. Spermatogenesis adalah suatu proses di mana sel-sel spermatogenik membelah hingga akhirnya menjadi spermatozoa. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer melalui proses mitosis. Proses spermatogenesis diawali dengan perubahan spermatogonium menjadi spermatosit primer melalui proses mitosis. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Melalui proses meiosis yang kedua, spermatosit sekunder membelah diri menjadi spermatid. Spermatid kemudian mengalami perubahan menjadi sel sperma atau spermatozoa. Spermatozoa akan mengalami metamorfosis, yaitu dari sel spermatid menjadi sel sperma yang memiliki kepala, badan, dan ekor. Sperma tersebut diteruskan menuju epididymis yang semula berada di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Kemudian saya akan menjelaskan proses terjadinya oogenesis ya. Oogenesis sendiri adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Pada proses oogenesis terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Tahap penggandaan terjadi saat ovarium fetus masih di dalam kandungan. Tahap penggandaan terjadi saat sel primordial atau sel induk dari sel telur mengalami mitosis membentuk oogonium atau 2N. Tahap pertumbuhannya itu saat oogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer, yang setelah itu mengalami istirahat sampai pubertas. Tahap pematangannya itu saat oosit primer mengalami meiosis tahap 1 yang menghasilkan 2 sel anak yang ukurannya tidak sama. Sel anak yang lebih besar adalah oosit sekunder yang bersifat haploid dan ukurannya lebih besar dari yang lain karena berisi lebih banyak sitoplasma. Sel anak yang lebih kecil disebut badan polar pertama yang kemudian membelah lagi. Oosit sekunder meninggalkan folikel ovarium menuju tuba Fallopi. Apabila oosit sekunder dibuahi oleh sel sperma atau fertilisasi, maka akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua. Begitu pula dengan badan polar pertama membelah menjadi 2 badan polar kedua yang akhirnya mengalami degenerasi. Namun, apabila tidak terjadi fertilisasi, siklus oogenesis diulang kembali. Ketika inti nukleus sperma dan ovum siap melebur menjadi satu, saat itu juga oosit kemudian mencapai perkembangan akhir atau finalnya menjadi ovum yang matang. Peristiwa pengeluaran sel telur dikenal dengan istilah ovulasi. Jika ovum yang matang tersebut tidak dibuahi, maka sel telur tersebut akan mati dan luruh bersama dinding rahim. Kemudian tahap oogonium. Sebenarnya
di dalam ovarium janin sudah terkandung sel-sel telur primordial atau yang disebut dengan oogonium. Oogonium masing-masing dikelilingi oleh sel granulosa yang bertugas sebagai pelindung dan memberikan nutrisi untuk tahap pembentukan folikel primordial. Terus kemudian tahap folikel primordial. Setelah menjadi folikel primordial, maka sel telur ini akan bermigrasi ke stroma korteks ovarium. Jumlahnya ialah sekitar 200.000 buah. Perkembangan folikel primordial terus terjadi sampai masa kanak-kanak. Pada masa pubertas, salah satu folikel akan matang, dan folikel yang matang ini disebut folikel de Graaf. Di dalamnya terdapat sel telur yang disebut oosit primer. Tahap oosit primer, pada tahap ini inti nukleus sudah memiliki 23 pasang kromosom. Setiap kromosom terdiri dari 2 kromatin yang membawa informasi genetik berupa DNA. Kemudian tahap pembelahan meiosis pertama. Meiosis terjadi di dalam ovarium ketika folikel de Graaf mengalami pemasakan dan akan selesai sebelum terjadinya ovulasi. Inti sel telur akan membelah diri sehingga memisahkan kromosom tadi menjadi 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Sel ini disebut dengan oosit sekunder. Jadi hasil pembelahan meiosis pertama ini adalah sel oosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian tahap pembelahan meiosis kedua akan terjadi ketika spermatozoa menembus zona pellucida oosit, yaitu pada proses fertilisasi. Sel oosit sekunder akan membentuk ootit dan kemudian berdiferensiasi menjadi ovum massa. Ovum massa ini yang mengalami fertilisasi akan memulai perkembangan menjadi embrio. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka sel ovum matang tadi akan luluh. Jadi itulah proses terjadinya oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Alvan Waidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Uji kualitas makroskopis yaitu uji kualitas dengan cara menggunakan indera, yaitu indera penglihatan dan penciuman, dan dibantu oleh pH universal. Untuk pengujian kualitas semen secara makroskopis dapat diamati melalui warna semen, bau semen, konsistensi semen, pH, dan volume yang dikeluarkan atau volume semen yang dikeluarkan oleh ternak. Dapat kita lihat dari kedua video tersebut, dapat dibedakan bahwa video yang pertama yaitu kualitas semen berwarna putih susu dan bertekstur kental, sedangkan video yang kedua teksturnya encer dan warnanya terlihat putih, tidak terlalu pekat. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa kualitas semen yang paling baik yaitu pada kualitas semen video 1. Pada semen normal atau segar biasanya memiliki warna putih susu. Semen yang normal memiliki pH 6-7. Selanjutnya yaitu volume. Semen yang telah ditampung diukur menggunakan pipet volume. Selanjutnya dibaca skalanya. Volume semen biasanya tergantung dengan bangsa, jenis, gen dari ternak tersebut.
Rata-rata volume semen sekitar 8,6 atau 1,6 mili. Cukup sekian penjelasan uji kualitas semen makroskopis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya yaitu bau semen. Semen yang sudah ditampung kemudian dicium. Pada semen normal memiliki bau amis dan bau sirih dari khas ternak tersebut. Dan bau semen yang segar baunya sangat kuat dibanding dengan semen yang sudah terlalu lama disimpan. Selanjutnya konsistensi. Konsistensi dapat dilakukan dengan cara memiringkan tabung 45 derajat untuk mengetahui konsistensi semen, bahwa semen itu kental atau encer. Pada video tersebut, setelah tabung dimiringkan 45 derajat, dapat dinyatakan atau dapat dilihat bahwa video 1 pada konsistensi kental, sedangkan video 2 semen tersebut konsistensinya encer. Hal ini dapat dinyatakan bahwa semen pada kualitas yang baik atau segar pada semen video 1. Selanjutnya yaitu pH dengan cara meneteskan semen segar pada pH universal, kemudian mencocokkan warna dengan indikator pH universal tersebut. Perkenalkan, saya Novalan Kananda, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen. Uji kualitas semen yang selanjutnya adalah uji mikroskopis, yaitu uji kualitas pada semen dengan menggunakan alat bantu mikroskop dengan perbesaran 400 kali untuk mengamati motilitas, mortalitas, abnormalitas, dan konsentrasi pada semen. Yang pertama adalah motilitas. Motilitas yaitu gerak sel sperma yang dinilai setelah penampungan semen dan dapat digunakan sebagai standar kesanggupan sperma tersebut untuk dapat membuahi sel telur. Motilitas dibagi menjadi dua, yaitu motilitas massa dan motilitas individu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dihasilkan motilitas massa sangat baik, yang menunjukkan banyak gelombang besar, gelap, dan aktif berpindah. Uji motilitas massa dilakukan dengan mengamati sampel pada preparat yang sudah disiapkan di bawah mikroskop. Sperma terdiri dalam satu kelompok yang cenderung bergerak bersama, menyerupai gelombang tebal maupun tipis. Baik pergerakan itu cepat maupun lamban, tergantung dari spermatozoa hidup di dalamnya. Bahan-bahan yang digunakan pada pengamatan motilitas spermatozoa antara lain semen beku dan NaCl. Setelah itu, menyiapkan air dengan suhu 37 derajat Celcius agar dapat mempertahankan semen tetap hidup. Pengamatan dilakukan pada gerak progresif ke depan oleh spermatozoa. Kriteria penilaian semen terhadap daya gerak massa dapat ditentukan dengan kriteria. Yang pertama adalah sangat baik atau plus, yaitu terlihat gelombang besar, banyak, gelap, dan aktif berpindah-pindah. Kemudian baik atau plus, yaitu terlihat gelombang kecil, tipis, jarang, kurang jelas, serta bergerak lamban. Selanjutnya yaitu cukup atau plus, yaitu tidak ada gelombang namun ada gerakan individual aktif prosesif. Yang terakhir adalah buruk atau N, yaitu necrospermia atau 0, yang artinya tidak ada spermatozoa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil motilitas individu sebanyak 75%. Penilaian motilitas individu pada semen diawali dengan melakukan thawing semen beku pada air dengan suhu 37 derajat Celcius. Semen yang telah cair diteteskan ke kaca objek sebanyak 1 tetes menggunakan pipet. Kemudian ditambah 1 tetes cairan NaCl di atas semen dan kemudian ditutup dengan cover glass. Kaca objek diamati di bawah mikroskop. Gerakan individual dapat dilihat di mikroskop pada perbesaran 400 kali, di mana terlihat gerakan individual sel sperma. Umumnya, pergerakan progresif atau gerakan aktif menuju ke depan menunjukkan gerakan yang baik. Gerakan maju dan mundur merupakan penanda cold shock atau media yang tidak isotonik dengan semen. Pada semen yang tua, biasanya terlihat gerakan berayon atau berputar, sedangkan semen yang tidak bergerak akan dianggap mati.
Penilaian motilitas individu dilakukan dengan memperhatikan gerak progresif spermatozoa di bawah mikroskop. Gerakan progresif ini menunjukkan tingkat daya hidup spermatozoa. Yang selanjutnya adalah mortalitas. Mortalitas yaitu jumlah sel sperma yang mati selama proses pengenceran. Sperma yang motil selalu hidup, namun sperma yang hidup belum tentu motil, dan sperma yang tidak ada pergerakan sama sekali dinamakan mati atau mortal. Selama proses pengenceran, dapat diamati adanya penurunan pergerakan spermatozoa. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah spermatozoa yang rusak mati akibat kurangnya ketersediaan energi serta rendahnya kandungan nutrisi, sehingga keasaman pH semen meningkat setelah pengenceran. Pengujian dilakukan dengan menggunakan semen beku, pipet, objek gelas eosin 0,2%, Bunsen, mikroskop, dan hand counter. Pertama, diletakkan 3 kaca objek. Selanjutnya teteskan semen dengan pipet pada kaca objek pertama, kemudian beri 1 tetes eosin 0,2% pada kaca objek pertama. Lalu menggunakan kaca objek kedua untuk menghomogenkan keduanya. Kemudian gunakan kaca objek ketiga untuk memberi goresan setipis mungkin. Selanjutnya panaskan Bunsen. Hasil dari goresan pada kaca ketiga difiksasikan, lalu hasilnya diamati. Pengujian motilitas ini dilakukan untuk mengamati dan menghitung jumlah sel sperma yang memiliki kepala berwarna merah atau mati dengan menggunakan hand counter. Sperma yang hidup warnanya tidak berubah saat ditetesi eosin, sedangkan sperma yang mati akan menyerap warna eosin sehingga berubah warna menjadi merah. Dapat dilihat pada gambar, menunjukkan bahwa gambar yang dilingkari A menunjukkan bahwa sperma tersebut masih bergerak dan hidup, sedangkan pada gambar yang dilingkari huruf B menunjukkan bahwa sperma itu menyerap eosin dan berubah menjadi warna merah, yang menunjukkan bahwa sperma tersebut sudah mati. Adapun rumus dari mortalitas yaitu sebagai berikut. Mortalitas sama dengan jumlah sperma yang mati dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Maka akan ditemukan hasil persentase dari jumlah sperma yang telah mati. Perkenalkan, nama saya Liviani Tanjung dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji konsentrasi dan juga abnormalitas. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu uji konsentrasi. Pada uji konsentrasi ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah sperma yang dihasilkan oleh tubulus seminiferus dalam satu kali ejakulasi oleh ternak. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahannya berupa semen beku yang sudah ditawing, kemudian eosin 0,2%, kemudian menyiapkan bilik hitung, hemositometer, pipet, cawan Petri, mikroskop, dan hand counter. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu dengan mengambil cairan semen menggunakan hemositometer hingga mencapai skala 0,5. Setelah mengambil cairan semen, kita mengambil cairan eosin 0,2% menggunakan hemositometer dengan mencapai skala 101. Nah, setelah itu kedua ujung hemositometer ditutup menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian dihomogenkan membentuk angka 8, seperti ini contohnya. Nah, dihomogenkan ini selama 2 menit. Setelah homogen, kemudian baru dimasukkan ke dalam bilik hitung. Nah, setelah masuk dalam bilik hitung, nantinya baru bisa diamati di mikroskop. Nah, pada pengamatan di mikroskop pun harus menemukan 5 sisi, yaitu sisi kiri atas, kiri bawah, kanan bawah, dan juga tengah. Nah, kemudian baru bisa dihitung berapa jumlah sperma pada masing-masing sisi. Nantinya setelah kita menemukan berapa jumlah spermanya, kita dapat melakukan perhitungannya. Kan untuk menghitung konsentrasi pada semen. Nantinya jumlah sperma pada 5 sisi yang sudah kita hitung tadi akan dikalikan dengan 10 pangkat 7, sehingga nanti akan ditemukan hasil berapa konsentrasi sperma pada semen tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji abnormalitas dari semen. Nah, semen yang abnormal sendiri merupakan semen yang memiliki bentuk tidak seperti pada umumnya.
Tujuan dari uji abnormalitas ini supaya kita dapat mengetahui bagaimana bentuk dari semen yang abnormal. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk melakukan uji abnormalitas kurang lebih sama pada saat kita akan melakukan uji mortalitas. Yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan bahan dan alat, meliputi semen yang sudah ditawing, larutan eosin 0,2%, bunsen, cawan Petri, pipet, mikroskop, dan kaca objek. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan mengambil semen menggunakan pipet, kemudian kita taruh di atas kaca objek. Nah, setelah ditaruh di atas kaca objek, kita ambil larutan eosin. Kita campurkan di atas larutan semen tadi. Kemudian kita mengambil kaca objek kedua. Nah, kaca objek kedua ini kita gunakan untuk menghomogenkan cairan semen dan eosin yang ada di atas kaca objek pertama. Kemudian dihomogenkan. Setelah homogen, nah baru kita mengambil kaca objek ketiga, kaca objek baru. Kita goreskan kaca objek yang kita gunakan untuk menghomogenkan tadi di atas kaca objek ketiga. Setelah itu baru kita bisa panaskan di atas api atau di atas bunsen. Nah, setelah dipanaskan di atas bunsen, baru nanti kita bisa amati di atas mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Setelah diamati di mikroskop, nantinya kita bisa hitung berapa banyak sperma yang memiliki bentuk abnormal menggunakan hand counter. Nah, jika sudah memiliki jumlah dari sperma yang abnormal, baru kita bisa melakukan perhitungan. Setelah mendapat jumlah dari sperma abnormal tadi, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Ini adalah jumlah dari sperma abnormal, kita bagi dengan total jumlah sperma yang tadi kita dapat pada rumus konsentrasi dikalikan dengan 100%. Dan nanti akan mendapatkan hasil jumlah sperma yang abnormal. Don't wake me, I'm not dreaming.